Halo anak-anak, apa kabar? Tentunya dalam keadaan sehat-sehat ya. Baik anak-anak, kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang bunyi dapat diserap dan dapat dipantulkan, yaitu materi IPA kelas 4 tema 1 subtema 3. Kita belajar bersama-sama ya. Nah anak-anak, apa yang terjadi jika kalian melempar bola ke dinding yang keras? Ya, bola tersebut akan dipantulkan karena bola menabrak dinding yang keras. Ternyata bunyi juga dapat dipantulkan yuk. Oke, kita belajar bersama-sama ya. Anak-anak, bunyi pantul adalah bunyi yang dapat didengarkan kembali oleh sumber bunyi. Sifat bunyi pantul adalah memperkuat bunyi aslinya. Nah, gambaran dari bunyi dapat dipantulkan seperti ini anak-anak. Jadi, pemantulan bunyi terjadi jika gelombang bunyi menabrak benda-benda yang permukaannya keras. Jadi, bunyi menabrak benda-benda yang mempunyai permukaan keras sehingga dapat dipantulkan. Gitu ya. Nah, benda-benda yang dapat memantulkan bunyi, contohnya ada kayu, kaca, batu, besi, dan lain sebagainya ya. Macam-macam bunyi pantul. Yang pertama ada gaung. Gaung adalah bunyi pantul yang terdengar bersamaan dengan bunyi asli. Gaung terdengar saat jarak antara sumber bunyi dengan dinding pantul sekitar 10-20 meter. Dan gaung mengganggu bunyi aslinya, sehingga suara yang terdengar menjadi tidak jelas karena bunyi pantulnya bersamaan dengan bunyi aslinya. Lalu yang kedua ada gema. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Gema terdengar saat jarak antara sumber bunyi dan dinding pantul jauh, lebih dari 20 meter. Gema sering terdengar jika kita berteriak di gua, lembah, bukit yang jaraknya jauh. Kalau gaung tadi, jarak antara sumber bunyi dengan dinding pantul itu dekat, yaitu 10-20 meter. Kalau gema, jarak antara sumber bunyi dan dinding pantul itu jauh, yaitu lebih dari 20 meter. Nah anak-anak, mengapa ya kalau kita amati lantai dan dinding pada gedung bioskop itu diberi lapisan karpet? Kenapa ya? Oke, kita coba bahas bersama-sama ya. Sebelumnya, bunyi selain dipantulkan ternyata juga dapat diserap. Penyerapan bunyi berguna untuk meredam atau mencegah gaung. Nah, bunyi dapat diserap jika mengenai benda-benda lunak. Contohnya ada karpet, ada busa. Busa ini dapat ditemukan pada kasur busa atau busa yang digunakan untuk mencuci mobil itu. Ada gabus, ada kertas, ada kain, dan lain sebagainya yang benda-benda lunak. Gitu ya. Lalu, nah, benda-benda yang mempunyai permukaan lunak yang mampu menyerap bunyi disebut peredam bunyi. Peredam bunyi biasanya digunakan di gedung bioskop, rekaman studio, dan gedung pertemuan. Maka, gedung bioskop, lantai dan dindingnya dilapisi karpet tujuannya agar pantulan yang dihasilkan tidak mengganggu bunyi aslinya, sehingga suaranya terdengar jelas dan tidak
terdengar pantulan, jelas dan jernih. Nah, begitu ya anak-anak. Baik, semoga video ini membantu anak-anak belajar, tetap semangat dan jaga kesehatan.